Ketegangan memuncak saat Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Provinsi Jawa Barat melakukan penertiban bangunan liar di turunan Tangkuban Parahu, perbatasan Ciater Cikole, pada Senin, 11 Agustus 2025. Puluhan pedagang yang sudah berjualan puluhan tahun terjebak dalam dilema berat antara mempertahankan nafkah dan aturan yang harus ditegakkan. Kasih-Trantip Satpoldam Kabupaten Subang, Anang, menegaskan bahwa sosialisasi sudah dilakukan berkali-kali, namun pedagang tetap mendirikan bangunan permanen yang tak sesuai aturan. Ia menyampaikan bahwa meskipun pendekatan persuasif diutamakan, penyelenggaraan penertiban tak bisa ditunda demi kepentingan bersama dan kelangsungan ruang publik. Dalam suasana yang semakin memanas, petugas gabungan dengan menggunakan alat berat secara tegas meratakan kios dan lapak yang dianggap melanggar tata ruang. Para pedagang yang berupaya menahan pembongkaran bahkan sampai memohon agar diberi waktu dan solusi alternatif dari pemerintah. Ketegangan mencapai puncaknya saat seorang pemilik kios yang telah berjualan sejak tahun 1974 tak kuasa menahan tekanan dan merasa langkah hidupnya terancam. Ia bahkan pingsan di lokasi akibat kelelahan dan emosi yang memuncak, menyisakan haru dan kegetiran di tengah proses penertiban. Seorang pedagang bernama Moal menyatakan, dengan suara patah, bahwa mereka hanya berusaha mencari nafkah sejak bertahun-tahun lalu. Ia menilai kebijakan pemerintah belum memberikan jalan keluar yang jelas, justru menimbulkan kecemasan dan ancaman pengangguran baru bagi para pelaku usaha kecil. Mariono, pedagang lain, dengan lantang mengkritik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dianggapnya kurang peka dan berempati terhadap nasib rakyat kecil yang sedang berjuang melangsungkan hidup. Ia menilai pemerintah seharusnya mendukung usaha warga, bukan malah menghancurkan harapan mereka. Di balik drama penertiban itu, Satpol PP menegaskan bahwa tindakan ini merupakan bagian dari komitmen bersama untuk menata kembali kawasan strategis sebagai objek wisata unggulan agar lebih tertib, bersih, dan nyaman dikunjungi. Penertiban 55 bangunan yang sebagian dibongkar secara mandiri dan sisanya menggunakan alat berat ini juga bertujuan memperlancar arus lalu lintas yang selalu padat saat musim liburan. Momen dramatis ini tidak hanya menjadi perhatian warga lokal, tapi juga viral di media sosial. Banyak yang mengunggah dan menyoroti aksi tersebut, menimbulkan berbagai opini penuh empati maupun dukungan tegas terhadap penegakan aturan demi kemajuan daerah. Kisah pilu para pedagang yang harus rela melepaskan lahan usahanya dan perjuangan petugas yang menegakkan aturan tersaji dalam sebuah drama kehidupan nyata yang penuh warna, mencerminkan ketegangan nyata antara kebutuhan hidup dan tata kelola pemerintahan. Maaf aja, maaf itu musola buat sembahyang aku, yang lain itu sembahyang di situ. Ya, maaf aja, bukan aku menentang. Ya, maaf aja. Udah minta dulu kan Ujang, ketika tempat 20 tahun. Kalau kan diajak Ujang. Ujang, ini Ujang di mana Ujang? Ujang, jangan ayo nama, Ujang dalam mata sarangan. Ujang, Ujang, bisa dengar Ujang, Ujang ada, tinggal ada pemajikan yang budak tentang Sarah, Ujang, Ujang baru Ujang ada omat Ujang, bawa warisan. Itu Ujang bakal Ujang, sekolah Ujang itu terbuka. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.